Firman Tuhan hari ke-72, 13 Maret tahun 2025, 1 Yohanes pasal 2 ayat 8, perikop, perintah yang baru. 72 tanggal 13 Maret 2025. Diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8. Perikop, perintah yang baru. Dan sebagai nats dalam 3 versi bahasa dikatakan demikian. Namun perintah yang baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Meskipun begitu, perintah yang saya tulis ini baru juga, karena kebenarannya dapat dilihat pada diri Kristus dan pada diri kalian. Sebab kegelapan semakin lenyap dan terang yang benar sudah mulai bersinar. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songnon. Alai pati naim baru nahu surat tonon tuhamu nungatarida hasit tonganna di bagasan Kristus dohot di bagasan hamu ainunga laho haholomon jalanunga marsinondang hati uron. Itulah firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pedoman selama bulan Maret dengan topik menyebarkan firman cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Sebagai penjabarannya disampaikan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itulah penjabaran daripada topik bulan Maret. Terangmu bercahaya di depan orang, supaya dilihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa makna perikop hari ini? Yaitu perintah yang baru. Perikop, pesan moral dan pembelajaran. Kita lihat makna daripada ayat tersebut adalah ayat ini menyampaikan makna tentang cinta yang baru yang telah datang, yaitu cinta yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah sebagai cinta itu atau kasih karunia Allah yang sudah datang ke dunia. Ini menunjukkan bahwa pengikut Kristus dipanggil untuk hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan masuk dalam terang." Ini langsung Yesus mengatakan. Maka dinyatakan ya bahwa Dia yang sudah datang ke dunia, yaitu terang dunia.
apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Pesan moralnya adalah ayat ini mengingatkan bahwa cinta bukan hanya suatu perasaan. Jadi bukan hanya perasaan cinta atau kasih itu, ya. Tetapi juga tindakan yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi implementasinya dalam kehidupan sehari, bukan hanya perasaan cinta, oh ya saya mencintai, tapi tidak ada implementasi. Harus ada implementasi atau tindakan nyata untuk menjalankan cinta tersebut sebagai karakter daripada Allah. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10 ya, dikatakan bahwa adalah membenci saudara itu masuk dalam kegelapan. Bahkan lebih kejam lagi, membenci saudara sama dengan pembunuh, karena tidak bisa lagi orang bersilaturahim dengan dia. Nah, kemudian mengasihi saudara hidup dalam terang. Nah, jadi kalau kita sudah mengasihi, artinya terang daripada Kristus itu disebarkan dan menyala, maka kita mengasihi hidup dalam terang. Jadi kasih itu adalah terang. Seperti Paulus, habis gelap terbitlah terang. Pada waktu kegelapan dia menganiaya dan memburu-buru orang dan mengancam membunuh, tapi itu semua dilupakan sehingga dia menjadi terang, menjadi pengikut Kristus. Sekarang apa pembelajaran dari pasal tersebut? Pertama, kita lihat perintah yang lama mengacu pada hukum Taurat yang diterima di Gunung Sinai. Jadi hukum-hukum Taurat yang ke-10 itu, itulah dikatakan hukum yang lama. Artinya yang diikuti oleh bangsa Israel, dan memang apakah dengan hukum itu manusia bisa diselamatkan? Tentu jawabannya tidak, karena tidak ada yang tidak luput akan dosa. Ya. Nah, maka datanglah hukum yang baru yang diperbarui oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu hukum ya atau perintah baru, ialah dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu sebagai terang dunia. Dialah yang menyampaikan hukum baru, ya. Nah, kemudian kita lihat pembelajaran nomor 2, menerima terang dunia, ya. Yesus Kristus adalah jalan menuju karakter Yesus, yaitu kasih, dan bukan hanya kata-kata, tetapi diimplementasikan dengan tindakan, dengan perbuatan. Itulah untuk kedatangan Yesus, berarti kita menjalankan karakter Tuhan untuk menjalankan kasih dengan setia. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga, ya, membenci saudara, ya, berada dalam kegelapan, bahkan disebut sebagai pembunuh. Jadi kalau kita membenci saudara, itu berada dalam kegelapan dan dapat sebutan sebagai pembunuh. Jadi pembunuh itu bukan hanya membunuh dengan pisau, dengan racun, dengan apa saja atau alat-alat, ya. Tetapi kita membenci saudara itu sama dengan pembunuh. Kenapa? Karena tidak bisa lagi komunikasi dan silaturahmi, hubungan harmonis dengan kita. Nah, 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan adalah orang yang membenci saudaranya sama dengan disebutkan sebagai pembunuh. Dan orang yang pembunuh tidak ada keselamatan bagi dia, tapi kematian. Itulah pembelajaran yang
3. Dan hal ini dijabarkan juga dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi mari kita bawakan bahwa terang itu bercahaya di depan orang. Pembicaraan yang keempat adalah sebagai pengikut Yesus Kristus kita diajak untuk hidup dalam terang dan mempraktekkan kasih yang tulus, bukan hanya perasaan, tetapi juga tindakan nyata dalam hubungan dengan sesama. Kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 2, ya, Yesus dia bilang, akulah terang. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berada dalam kegelapan. Nah, kemudian dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita percuma memiliki cinta kalau tidak berbuat, karena itu sama dengan mati. Kemudian dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, jadilah pelaku firman. Kalau bukan demikian, kita sama dengan menipu diri sendiri. Jadi orang menipu sendiri itu adalah mendengar firman Tuhan, tapi tidak memberitakannya kepada sesama. Itu sama dengan menipu diri sendiri, membohongi diri sendiri. Mendengar tapi tidak memberitakan, sama dengan membohongi diri sendiri. Nah, kemudian setelah kita melihat pembelajaran, pesan moral dan makna, sekarang kita masuk dalam kesimpulan, conclusion. Apa conclusion dari ayat tersebut? Pertanyaan pertama, seberapa besar pengaruh cinta yang tulus dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa besar pengaruh cinta yang tulus dalam kehidupan sehari-hari? Nah, cinta yang tulus berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Nah, dalam iman Kristen, ya, cinta adalah inti dari ajaran Kristus yang mengajarkan untuk saling mengasihi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, sama dengan tidak mengenal Allah. Jadi jangan kita mencoba-coba, kita bilang mengenal Allah dengan baik, padahal tidak memiliki kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, sama dengan tidak mengenal Allah. Itu sudah menjadi ketetapan, ya. Nah, kemudian dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 apa dikatakan? Ya. Cinta itu sabar. Cinta itu murah hati. Cinta tidak cemburu, tidak mermegahkan diri dan sombong, tidak marah dan tidak, ya, mengingat kesalahan orang lain, dan tidak gembira karena ketidakadilan. Jadi dia tidak gembira karena ketidakadilan, artinya tidak suka ketidakadilan. Dia tidak gembira ketidakadilan. Nah, kemudian tetapi bergembira karena kebenaran. Jadi cinta itu tidak gembira kalau adanya ketidakadilan, tapi dia gembira apabila terjadi keadilan. Itulah kita lihat cinta. Kemudian ia menutupi segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu dan sabar dalam segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu. 1 Petrus 4 pasal 4 ayat 8. Mengasihi dengan sungguh-sungguh sama dengan menutupi banyak dosa. Jadi bisa menutupi segala sesuatu. Nah, kemudian dikatakan mengharapkan segala sesuatu. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah
dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, dan rajin berdoa. Tekunlah berdoa. Itu yang dikatakan mengharapkan segala sesuatu, bersukacita dalam pengharapan. Nah, kemudian sabar dalam segala sesuatu. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang menguasai diri melebihi seorang yang menaklukkan sebuah kota. Jadi gambaran seorang pahlawan apabila kita sabar. Kita bisa menaklukkan sebuah kota apabila kita bisa menguasai diri. Itulah penjabaran daripada segala sesuatu, ya. Ia menutupi segala sesuatu. Artinya bisa ditutupi dosa. Mengasihi sungguh-sungguh bisa menutupi dosa. Nah, kemudian mengharapkan segala sesuatu, bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesesakan, dan tekunlah berdoa. Nah, kemudian sabar dalam segala sesuatu. Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang menguasai diri melebihi seseorang menaklukkan sebuah kota. Jadi dengan sabar dan menguasai diri, kita sudah menjadi the winner. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menerapkan perintah cinta yang baru ini di dalam komunitas kita saat ini? Bagaimana cara menerapkan perintah cinta yang baru dalam komunitas? Ya, mari kita lihat. Perintah cinta yang baru yang diajarkan oleh Yesus menekankan perlunya mengasihi sesama seperti diri sendiri dan mengasihi satu sama lain sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Jadi mengasihi sesama karena kita sudah dikasihi oleh Dia. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31, ya. Kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap jiwamu, dari segenap hatimu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Jadi ada 4 yang kita kelola dalam mengasihi Tuhan. Segenap hati, jiwa, ya, kemudian akal budi, dan kekuatan. Nah, kemudian cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang utama dan tidak ada kitab-kitab lain yang bisa menangkal hukum tersebut. Inilah hukum baru yang disampaikan oleh Yesus pada saat Dia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa kita tidak bisa diselamatkan dengan hukum Taurat yang ke-10 yang sudah diterima bangsa saya. Maka disempurnakanlah hukum Taurat itu dengan membagi 2 hukum yang besar, yang utama dan terutama. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan bahwa perintah baru kuberikan kepadamu, ya, kasihanilah satu sama lain sama seperti aku mengasihi kalian. Begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah pengikut-pengikutku. Itulah gambaran disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kalian saling mengasihi, berarti itulah ciri khas daripada pengikut-pengikut Kristus. Nah, itulah tadi menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menerapkan perintah cinta yang baru, ya, di dalam komunitas kita saat ini. Mengasihi satu sama lain, itulah ciri sebagai pengikut Kristus. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan hidup dalam terang kasih Tuhan dibandingkan dengan kegelapan dunia? Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan hidup dalam terang kasih Tuhan
dibandingkan dengan kegelapan dunia. Dalam menjalankan hidup dalam terang kasih Tuhan, tantangan besar adalah seringkali terlihat pada ketidakcocokan antara nilai-nilai kekal yang diajarkan oleh Allah dan nilai-nilai dunia yang seringkali bersifat sementara atau bahkan bertentangan. Jadi nilai-nilai kekal dan nilai-nilai sementara seringkali bertentangan. Nah, maka dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru sampai kalian berubah. Allah membuat diri kita menjadi baru untuk berubah dan bertobat. Nah kemudian, dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Jadi apabila Allah membuat diri kita berubah, kita akan mampu mengetahui apa kemampuan dari Allah, apa kemauan daripada Allah. Jelas. Karena kita sudah diperbarui oleh Allah sendiri. Nah, yaitu dikatakan apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk tidak terpengaruh oleh nilai-nilai dunia yang sering bertentangan dengan ajaran Tuhan. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut? Ya. Kita dipanggil untuk melakukan pembaharuan pikiran agar dapat memahami kehendak Allah. Jadi dengan adanya pembaharuan pikiran, kita bisa memahami kehendak Allah. Ya. Dan tetap hidup dalam terang, ya, kasihnya meskipun banyak godaan. Jadi walaupun banyak godaan-godaan, kita telah hidup dalam terang dan kasihnya. Itulah bacaan hari ini yang bisa kita ambil dari pesan moral dan makna dan pembelajaran serta kesimpulan kita untuk menerapkan kasih kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini bermanfaat bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.